adik-adik, Selamat hari hari Minggu. Jumpa lagi dengan kami bertiga bersama dengan Kakak Katno. Kakak Tasya dan Kakak Deli. Iya, adik-adik di rumah pada sehat-sehat kan? Ya, Kakak Tasya dan Kakak Katno dan Kakak Deli mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu tentang Hatiku penuh nyanyian. Ayo semua bangkit berdiri. 1, 2, 3. Ya adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Semuanya duduk tenang, lipat tangan. Ayo semuanya ambil sikap. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga atas cinta kasih-Mu, kemurahan-Mu Bapa, sehingga Engkau masih menyertai kami dan Engkau masih mempertemukan kami dalam ibadah online di saat ini. Bapa, berkatilah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, pada akhirnya hanya boleh terjadi di dalam nama-Mu. Bapa, kami akan baca firman-Mu. Kami mohon Bapa, Engkau datang dan memberkati kami sehingga apa yang sebentar kami baca boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh mengamalkan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 dan berakhir pada ayat yang ke-15. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga berada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat
bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Ya adik-adik, Kakak Tasya akan menceritakan kembali tentang firman Tuhan kita yang berjudul tentang Paulus di Filipi. Adik-adik tahu bahwa Paulus itu dipilih Tuhan, Paulus dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil di kota yang bernama kota Filipi. Ya, Paulus dan temannya itu teman sekerja yang disebut dengan Silas. Ya, mereka pergi ke kota Filipi, mereka memberitakan firman Tuhan. Di situ Tuhan pakai mereka untuk mereka bisa memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, di situ mereka pergi ke tempat ibadah orang Yahudi. Di tempat ibadah orang Yahudi itu ada sekumpulan perempuan-perempuan mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bapak Paulus. Ya. Bapak Paulus menceritakan tentang firman Tuhan sampai ada perempuan satu, dia sangat fokus, sangat fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu tidak kalau perempuan yang dia sangat fokus mendengarkan firman Tuhan itu dia bernama Ibu Lydia. Iya adik-adik, Ibu Lydia ini dia penjual kain ungu. Penjual kain ungu, adik-adik tahu tidak bahwa kain ungu itu sangat mahal. Sangat mahal pada zamannya waktu itu, pada zaman Bapak Paulus. Ketika Ibu Lydia dia mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Bapak Paulus dan temannya Bapak Silas, Ibu Lydia sangat tersentuh hatinya. Tuhan menyentuh hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Pas selesai Bapak Paulus menceritakan firman Tuhan yang disampaikan, Ibu Lydia dia mengundang Bapak Paulus untuk dia dibaptis. Jadi Ibu Lydia ini dia meminta Bapak Paulus untuk membaptisnya, membaptis seisi keluarganya untuk dibaptis. Nah, setelah seisi keluarganya dibaptis, adik-adik tahu bahwa Ibu Lydia ini sangat berterima kasih kepada Bapak Paulus dan temannya. Ketika Bapak Paulus dia diterima di perkumpulan orang-orang Yahudi, di perkumpulan ibadah itu, Ibu Lydia dia mengajak Bapak Paulus dan temannya untuk pergi ke rumahnya, menumpang ke rumahnya untuk tinggal. Karena dia berterima kasih bahwa Ibu Lydia, bahwa Bapak Paulus itu telah membaptisnya dan telah menceritakan firman Tuhan, sehingga Ibu Lydia mengajak Bapak Paulus dan temannya untuk pergi menumpang di Ibu Lydia. Adik-adik, dari cerita ini, dari cerita Ibu Lydia dan Bapak Paulus dia memberitakan Injil di Filipi, kita tahu bahwa Ibu Lydia itu dia sangat taat. Dia sangat taat. Padahal itu dia ada menjual kain ungu di tempatnya, tapi dia meninggalkan dia menjual kain, dia lebih memilih untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik sama juga dengan kita adik-adik. Kalau adik-adik datang ke sekolah minggu, kalau kita fokus, kalau kita mendengarkan
apa yang diceritakan oleh kakak pengasuh di sekolah minggu, itu kita harus fokus bahwa ibadah yang kita laksanakan itu sangat berarti. Waktu yang kita berikan kepada Tuhan itu sangat berarti. Pasti Tuhan juga akan memberikan waktu itu juga kepada kita. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita harus yang pertama apa? Harus taat dan setia. Yang penting itu kita harus setia kepada Tuhan. Iya adik-adik, Kakak Tasya ada beberapa pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Kalau memang adik-adik belum bisa menulis, orang tua bisa membantunya untuk menulis. Ya, soal yang pertama itu sebutkan kota asal Lydia berjual kain ungu. Yang kedua, sebutkan tujuan Lydia mengundang Paulus menumpang di rumahnya. Yang ketiga, bagaimana sikap hidup yang dimiliki oleh Lydia yang harus ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya adik-adik, jadi dari cerita Kakak Tasya bahwa adik-adik bisa mengevaluasi di rumah, bisa menjawab pertanyaan dari 3 soal yang telah Kakak Tasya sampaikan. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Adik-adik semua, tadi kita semua sudah boleh bernyanyi, kita sudah baca Alkitab, bahkan mendengarkan cerita dari kakak-kakak pengasuh. Sekarang saatnya kita akan berdoa. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak-Mu, di saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan bagi kami sampai pada hari ini. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan itulah kami masih tetap dapat menikmati hidup yang adalah anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan cerita yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan memberkati semua sarana yang kami gunakan untuk menyampaikan firman. Biarlah Tuhan Yesus tetap menguatkan kami semua, memampukan kami lewat firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh, sehingga iman kami semakin bertumbuh. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami, mewajibkan kami untuk beribadah dari rumah, kami tetap percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan tetap kami rasakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah dengan cara dan kuasa-Mu, Engkau membantu dan menolong pemerintah kami dalam setiap upaya-upaya penanganan COVID-19, sehingga kami semua boleh berkumpul lagi bersama-sama, beribadah seperti yang dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus menolong kami semua, membantu, memberkati kakak-kakak pengasuh yang setia melayani kami, setia menyampaikan firman bagi kami. Tuhan berkati seluruh kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, tapi juga pekerjaan mereka. Kami berdoa juga untuk pengurus kompel yang ada di sinode, di klasis, bahkan semua yang turut mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khusus dalam pelayanan bagi kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati mama dan papa dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan-pelayanan yang mereka berikan bagi kami. Agar dalam kasih dan cinta Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kami boleh terpenuhi. Tuhan Yesus juga berkati kami selaku anak-anak-Mu, beri kami sehat, beri kami kuat. Ajarlah kami untuk terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Bahkan ajarlah kami juga di masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan kami dengan baik.
mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, bahkan menjaga jarak, sehingga kami pun boleh terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh kehidupan kami semua. Kami tetap percaya dalam kuasa dan cinta Tuhan. Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk menjalani hidup ini, apapun tantangan-tantangan yang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak multimedia dari jemaat kami, jemaat Bethlehem Agats, yang setia bersama-sama dengan kakak-kakak pengasuh dalam meliput video pemberitaan firman untuk kami yang ada di rumah. Berkatilah juga hidup mereka, pribadi mereka, pekerjaan mereka maupun keluarga mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sadar sungguh kami orang berdosa. Tuhan ampunkan salah dan dosa kami. Lalu di dalam nama Yesus kami berdoa dan dengan penuh kerendahan hati kami mohon berkat daripada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua hari ini, esok, terus kekal selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari berbagai jenjang. Sekarang kita akan menyanyi lagu Mencari Jiwa bersama Yesus. 1, 2, 3. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Ya adik-adik, tak terasa ibadah kita akan segera usai. Jangan lupa pesan kakak-kakak pengasuh, kerjakan tugas yang sudah diberikan. Papa-mama jangan lupa bantu anak-anak. Perhatikan protokol kesehatan. Ya, kalau mau keluar rumah harus menggunakan masker, Cuci tangan. makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa jaga jarak. Sampai jumpa.